Tarian adat Papua merupakan aset bangsa di bidang kesenian Nusantara. Jika dibandingkan dengan tarian tradisional lainnya di penjuru Nusantara, tari tradisional yang ada di Papua mempunyai ciri khas yang unik. Sebab tarian wilayah Indonesia bagian timur ini menyuguhkan sejumlah makna yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengkreasikan emosi dan budaya lokalnya. Tari tradisional masyarakat Papua dapat dikatakan merupakan cerminan jati diri yang harus dipahami oleh semua orang, bukan hanya warga yang tinggal di wilayah Papua saja. Berawal dari tahun 1978, Sanggar Tibes, yang saat itu dikenal sebagai grup tari Rejas, yang artinya remaja sanggeng. Dengan semangat dan kekompakan setiap hari grup tari ini selalu berlatih menari. Suatu hari, para penari grup sementara berlatih. Sang pelatih Johnson Yenu mengatakan untuk segera mencari tikar atau alas agar dapat duduk dan beristirahat, karena saat itu grup ini belum memiliki bangunan sehingga masih berlatih di halaman yang penuh rerumputan dan pepohonan. Awal mulanya berdirinya grup ini sekitar tahun 78 ya. 1978. Waktu itu masih bernama Rejas. Rejas kepanjangannya itu remaja sanggeng. Yang kemudian berubah nama menjadi Tibes. Karena saat kami dirikan grup ini, setiap kali saya himpun adik-adik untuk kami latihan sampai capek. Kami kalau istirahat itu agak sulit tempat untuk istirahat karena lokasi di mana kami latihan itu banyak pepohonan, banyak rerumputan. Ya, kami mau istirahat, terpaksa kami harus cari alas untuk bisa dapat kami istirahat, duduk-duduk, atau apapun, mau cerita-cerita. Waktu itu kami atas perintah saya, adik-adik, tolong cari tikar buat kita pakai alas. Tapi yang kami dapat hanya sepotong drum karat, drum bekas aspal, dan sepotong karton ya, dos. Itu yang kami bawa dan kami buka, kemudian kami alasi, taruh drum, terus taruh karton di atas. Kami pas dapat informasi bahwa nanti ada lomba. Karena kami dapat informasi bahwa nanti ada lomba, lalu adik-adik ini bertanya kepada saya, "Kakak, kalau kita mendaftar, nanti kita pakai nama apa?" Saya bilang, pakai nama yang sudah kita pakai, Rejas. Tapi mereka kurang setuju karena Rejas ini mencakup keseluruhan sanggeng. Sedangkan kita ikutnya di wilayah kita sendiri. Akhirnya saya berpikir, oh ya, bagaimana ya
kita mau pakai nama apa yang paling tepat. Kami cari-cari cari nama, kita pakai nama Tibes saja. Kita tahu bersama bahwa tari ini, Papua ini kita banyak suku, tetapi ada beberapa yang saya sudah menggarap, yaitu mungkin lebih mengarah ke suku Arfak. Ada cerita-cerita dari suku besar Arfak yang kami menggarap menjadi sebuah tari. Untuk menggarap sebuah tarian, sebagai penata harus paham bagian-bagian tarian. Dalam tari, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu introduksi tari, penguatan tari, pengembangan tari, klimaks tari, sampai penurunan dan ending. Untuk menggarap tari membutuhkan kemampuan lebih dalam membaca cerita dan membuat plot adegan dan menempatkan adegan tersebut pada bagian-bagian dari tari. Sehingga ketika dipentaskan atau ditampilkan, para penonton dapat mengerti dan menerima arti dari cerita yang dituangkan dalam tarian tersebut. Untuk menggarap sebuah tari itu kita sebagai penata harus paham, artinya harus tahu. Ada bagian-bagian, ada aturannya. Artinya jadi kita tidak menggarap tari itu asal menggarap saja. Ini cerita, terus langsung kita buat jadi sebuah tari. Tetapi ada aturannya. Itu dimuat dalam sistematika tari. Jadi sistematika itu ada introduksi tari, ada penguatan tari, ada pengembangan tari sampai dengan klimaks daripada tari itu sendiri. Setelah klimaks dia akan mengalami penurunan sampai dengan ending. Tari yang biasa ditampilkan oleh Sanggar Tibes adalah tari tradisi Papua yang merupakan tari bawaan dari suku yang ada di Papua. Tari yang tidak bisa diubah dan hanya bisa ditata agar terlihat lebih rapi dan bagus. Tari tradisi Papua tidak teratur tapi selalu terpimpin karena ada pimpinannya. Sementara tari kreasi adalah tari yang bisa dikreasikan desainnya dengan mengatur pola lantai dan gerak tari. Tetapi tidak terlepas dari akar tradisi dengan tetap berpegang dan berpijak pada akar tradisi itu sendiri.
Sementara tari kontemporer adalah tari yang dibutuhkan sesuai dengan acara yang dibutuhkan, seperti pesta rakyat atau acara hiburan lainnya. Tari kontemporer tidak memiliki cerita. Biasanya penata akan menuangkan isi pikirannya ke dalam sebuah bentuk tari untuk ditampilkan. Dalam melatih para penari, ada beberapa tingkat kesulitan yang dihadapi, yakni waktu. Karena menyesuaikan dengan waktu dari para penari, karena ada yang sekolah dan lainnya. Kemudian penari baru yang belum pernah menari karena ada beberapa gerakan loncatan-loncatan kaki yang harus dilakukan dengan baik. Karena tari Papua lebih dominan ke gerakan kaki, baik laki-laki maupun perempuan. Tari tradisi ini, dia itu adalah tari yang memang sudah tradisi di suatu suku yang memang tidak bisa dirubah. Bawaannya tetap, dia hanya bisa ditata, artinya lebih ke penataannya untuk supaya terlihat lebih rapi, lebih bagus. Memang tari Papua ini, tari tradisi Papua ini, dia tidak teratur tetapi selalu terpimpin. Jadi ada pimpinannya. Nah, itu tari tradisi. Sementara tari kreasi ini kita bisa kreasikan desainnya, artinya pola lantainya, gerak daripada tari itu sendiri, tetapi tidak terlepas dari akar tradisinya. Kita tetap berpegang pada dan berpijak pada tradisi itu sendiri. Nah, itu tari kreasi. Sementara tari kontemporer ini biasanya lebih ke kebutuhan. Jadi kalau misalnya orang butuh, oh ya, tolong isi acara, atau dia lebih ke pesta rakyat atau isi acara, dia jarang dilombakan di event-event yang besar. Kenapa? Karena muatannya ya cuma tari, kebutuhan pada saat itu saja, dia non cerita. Tari kontemporer dia non cerita, artinya dia tidak bercerita. Jadi pada saat itu penata tari atau pelatih mengekspresikan dia punya pikiran atau perasaan pada saat itu dan diaplikasikan kepada penari untuk menampilkannya. Evelyn Upuya, penata rias dan busana, yang juga selaku ketua Sanggar Tibes. Sejak usia 5 tahun, sudah menari bersama Sanggar Tibes, menjelaskan jika Sanggar Tibes hadir 36 tahun di Manokwari, Papua Barat untuk generasi anak Papua. Sanggar Tibes sempat vakum beberapa waktu dan mulai aktif kembali pada tahun 2014 yang berawal dari kembali mengikuti Festival Budaya Papua Barat. Untuk mengikuti suatu kegiatan busana yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan suatu acara. Evelyn, penata rias dan busana, sudah merancang busana Yospan sebanyak 10 jenis yang berbeda. Untuk busana yang akan dipakai sesuai dengan materi yang akan ditampilkan.
Selain merias para penari, Evelyn juga memberikan ilmu rias kepada para penari agar mandiri di Sanggar Tibes. Merias wajah ada beberapa macam, yakni merias untuk kecantikan dan merias karakter yang biasanya untuk tarian atau yospan. Sanggar Tibes biasanya menampilkan busana dan riasan bernuansa Eropa. Saya sejak berumur 5 tahun sudah berada di Sanggar Tibes, dan saya menari dari sanggar ini. Belum ada bangunan di Sanggar Tibes. Dan sanggar ini sekian tahun aktif, sudah sekitar 36 tahun aktif. Namun sanggar ini vakum hingga tahun 2014. Saya bersama Bapak Johnson Yenu, Bapak Simpson Lawari, dan rekan-rekan di sekitar Kompleks Jalan Serayu membentuk kembali Sanggar Tibes sekitar tahun 2014. Awal mula kami mengikuti Festival Budaya Papua Barat di Rendani, Manokwari. Di sini saya berperan sebagai ketua sanggar, tetapi juga penata rias dan penata busana, di mana kami membuat busana sesuai dengan materi yang akan kami pakai. Untuk saya sendiri sudah merancang busana yospan sekitar 10 pasang atau 10 jenis tergantung materi yospan yang kami bawakan. Dan materi tari, busana pun kami menyesuaikan dengan materi yang kami bawakan. Busana biasanya disesuaikan dengan materi, yaitu materi kebanyakan yang kami punya itu dari suku Arfak. Dari Sanggar Tibes kami kebanyakan mempunyai materi dari suku Arfak, dan ini adalah salah satu busana yang terakhir di tahun ini kami gunakan pada Festival Budaya Papua Barat yang ke-8 di Kabupaten Manokwari pelaksanaannya, dan kami mewakili Kabupaten Pegunungan Arfak. Dengan materi yang kami bawakan adalah asal mula Danau Anggi. Dengan berkembangnya waktu dan efisiensi waktu dalam penampilan, busana yang digunakan sudah modern, di mana busana tersebut sudah ada gambar ukiran dan lainnya. Untuk aksesoris sendiri juga ada perbedaan, di mana bulu kasuari untuk laki-laki sebagai lambang keperkasaan dan bulu ayam untuk perempuan sebagai lambang kelembutan dan kecantikan. Dalam merancang busana, butuh keterampilan di mana untuk mendesain sebuah busana bagi perempuan tidak menunjukkan aurat ketika digunakan saat menari. Aksesoris yang dimiliki oleh Sanggar Tibes dirancang atau dibuat oleh Evelyn dan tim. Bahkan, ada juga dipesan dari luar kota untuk menambah koleksi aksesoris. Selain itu, seorang Evelyn juga menurunkan bakat merias wajah dan mendesain busana kepada generasi Papua Sanggar Tibes. Saya mengajarkan anak-anak di Sanggar Tibes ini untuk bagaimana bisa merias wajahnya sendiri. Merias wajah ini kan tidak satu macam riasan, tetapi merias wajah ini ada merias cantik, tetapi juga ada merias karakter. Jadi merias itu tidak hanya satu pola merias, tetapi ada make up karakter, ada juga make up cantik. Make up cantik itu sudah tentu untuk yospan. Kalau untuk yospan ini, busana yospan ini termasuk busana modern yang dianut dari gaya berbusana Eropa.
dan sunyi. Tibes bukan hanya sebagai sanggar Papua yang menampilkan tarian adat Papua, tetapi Tibes merupakan rumah untuk belajar desain busana adat Papua, membuat aksesoris, merias wajah, penata tari dan menari bersama di tanah para leluhur.